mata kuliah pengelolaan lingkungan. Itu dosennya saya dan Pak Adi. Jadi setelah UTS, jadi mulai minggu ini sampai UAS nanti itu yang masuk adalah saya ya, yang masuk saya ya. Semestinya kita sekitar 70-an orang ya, 2 kelas hari ini digabung sekitar 70-an orang, tapi ini masih 62. Ya nggak apa-apa, nanti lanjut aja ya, sambil tunggu teman yang lain, kita lanjut aja. Ya, gimana kabar hari ini? Masih lancar puasanya ya? Udah. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Bu. Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kalau boleh saya minta dinyalain dulu webcamnya. Saya mau lihat dulu ininya, wajah-wajah kalian, karena kita baru ketemu ya hari ini. Siapa tahu ketemu di jalan kan, ketemu di mall atau di mana gitu ya, di pasar. Ya, silakan dinyalakan dulu kameranya ya. Oke, ya, ini masih banyak yang baru habis Jumat ya. Tolong. Oke. Ya, oke, kita mulai ya. Kita mulai. Jadi hari ini materi kita seperti yang saya sudah share di link Zoom di WA Group. Hari ini kita akan bahas masuk ke pencemaran lingkungan ya. Hari ini lebih ke kita mengenal macam-macam limbah yang ada, khususnya terkait dengan peraturan di Indonesia ya. Ya, nanti sebentar kita simak sama-sama dulu. Ya, saya akan share screen. Ya, sebelumnya saya ingin memperlihatkan dulu materi kita ya dari hari ini sampai UAS nanti, biar kalian ada gambaran materi apa yang akan kalian terima dan yang akan kita pelajari sampai UAS nanti. Nah, jadi yang pertama itu hari ini ya, hari ini tuh bulannya nih masih salah. Hari ini tanggal 30, kenapa bulan 11 ya? Ya, 30 April ya. 30 April 2021, ya anggap aja itu angka 11-nya 4 ya. Nah, hari ini kita bahas pencemaran lingkungan, nah khususnya terkait jenis dan karakteristik limbah ya. Nah, kemudian minggu depannya, nah ini kita masuk di aspek teknis dan non-teknis pengelolaan limbah. Nah, jadi nanti di sini selain aspek teknis ya, kita juga pelajari aspek non-teknisnya seperti apa. Nah, kemudian minggu depannya lagi kita akan bahas teknologi pengolahan limbah. Nah, apa saja teknologinya? Kita mulai masuk yang hal lebih detail ya. Kemudian di tanggal 28 ya, 28 Mei maksudnya. 28 Mei. Ini kita akan membahas tentang penanganan limbah B3 dan studi kasus penanganan limbah electronic waste. Nah, electronic waste ini limbah-limbah elektronik ya. Limbah elektronik ini kita khusus bahas di minggu ini. Nah, kemudian di minggu berikutnya itu kita akan bahas waste to energy. Waste to energy. Jadi bagaimana pemanfaatan limbah itu untuk energi. Nah, di sini kita akan bahas di begini. Nah, kita akan lebih menitik beratkan di studi kasus PLTSA. PLTSA ini pembangkit listrik tenaga sampah ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar pembangkit listrik tenaga sampah, ini akan kita bahas di minggu kelima. Nah, setelah itu 2 minggu berikutnya ini kita akan adakan diskusi kelompok, nanti akan ada studi kasus
studi kasus yang akan kalian bahas. Nah, ini saya lebih ke arah waste to energy. Nah, nanti kalian akan diskusikan dengan kelompok sebuah proyek tentang studi kasus tentang waste to energy ya, pemanfaatan limbah untuk ya. Terakhir kita akan UAS. UAS ini diasumsikan tanggal, kalau nggak meleset ya, 25 Juli 2021. Benar nggak sih ini tanggal bulannya? Ya, semestinya seperti itu ya. Tapi kita menunggu edaran resmi dari universitas kapan week UAS. Nah, mudah-mudahan nggak ada tanggal merah. Biasanya ada tanggal merah atau cuti bersama, itu biasa bergeser minggu kita ya. Oke, kurang lebih ini materi kita hari ini, beberapa minggu ke depan ya sampai UAS. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pencemaran lingkungan ya, lebih ke jenis, karakteristik, dan baku mutu limbah. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin nontonkan dulu ya, kita nonton dulu sebuah beberapa sumber yang memperlihatkan kasus-kasus pencemaran yang ada di Indonesia. Nah, ada dari sumber berita, juga ada dari media cetak ya. Ya, saya share dulu videonya. Ya, kita simak bersama-sama ya. Terlebih dahulu, marilah kita lihat kasus-kasus pencemaran lingkungan yang ada di Indonesia. Hari Peduli Sampah Nasional merupakan peringatan tragedi longsornya TPA Lewi Gajah di Jawa Barat. 21 Februari 2005, setelah didahului letusan, jutaan meter kubik sampah longsor. Menimbun puluhan rumah, mengubur lebih dari 8 hektar kebun dan lahan pertanian, serta menewaskan lebih dari 140 orang. Tragedi longsor ini dipicu manajemen pengelolaan sampah yang buruk. Tempat pembuangan akhir Lewi Gajah merupakan menggunakan sistem open dumping. Artinya, sampah dibuang dan ditumpuk begitu saja. Longsor ini merupakan tragedi terbesar kedua di dunia. 5 tahun sebelumnya, lebih dari 200 orang di Quezon City, Filipina, tewas akibat tertimbun longsoran sampah. Kita beralih ke informasi lainnya. Tim survei Citarum Harum Kodam 3 Siliwangi menemukan puluhan pabrik di Kabupaten Bandung yang membuang limbahnya ke aliran Sungai Citarum. Survei ini dilakukan di seluruh wilayah Kota Bandung dan berlangsung selama 1 pekan. Video amatir yang direkam oleh anggota Intel TNI Kodam 3 Siliwangi menunjukkan beberapa titik pembuangan limbah dari puluhan pabrik yang tersebar di sepanjang aliran Sungai Citarum yang melintasi Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain di tepian sungai, survei juga dilakukan di beberapa anak Sungai Citarum di kawasan Dayakolot, Rancaekek, dan Majalaya. Tak hanya itu, tim survei juga mendatangi beberapa saluran pembuangan siluman atau ilegal yang bermuara langsung ke Sungai Citarum. Dari hasil survei yang dilakukan selama sepekan sejak tanggal 17 hingga 23 Januari lalu, puluhan pabrik diketahui membuang cairan limbah pada malam hari. Namun tak sedikit juga pabrik yang membuang di siang hari. Tim survei Kodam 3 Siliwangi diterjunkan sebelum pencanangan program Citarum Harum. Agar saat Presiden Republik Indonesia mencanangkan program Citarum Harum, daerah aliran Sungai Citarum sudah terbebas dari pencemaran limbah industri. Tim survei menemukan sebanyak 30 pabrik di berbagai wilayah Kabupaten Bandung membuang limbahnya secara langsung ke aliran Sungai Citarum. Pihak Kodam Siliwangi juga akan menindak tegas jika ditemukan ada anggota TNI yang membacking pabrik. Kita menemukan adanya pabrik-pabrik yang membuang limbah. Kebanyakan membuang limbah mulai dari jam 22.00 ke atas. Ini kita temukan secara real, secara langsung. Hasil survei ini telah diberikan kepada Subdit Tindak Pidana Tertentu, Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk ditindaklanjuti. Kodam 3 Siliwangi juga akan terus melakukan survei dan pencarian lainnya terkait pabrik-pabrik yang membuang limbah secara langsung ke aliran Sungai Citarum, karena diprediksi masih banyak pabrik yang melakukan hal serupa. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.
Selanjutnya kita akan bahas terkait polusi udara di Kota Jakarta. Kurang lebih di akhir tahun 2019 lalu, polusi udara di Kota Jakarta dinyatakan sebagai yang terburuk di dunia dengan Air Quality Index sebesar 170. Ini dimuat di beberapa media ternama, diantaranya CNN dan juga The Jakarta Post. Nah, bisa kita lihat bersama, Jakarta menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Bisa kita lihat kondisi kota Jakarta yang penuh polusi. Kemudian ada juga berita terkait ribuan ikan di Kali Surabaya mati yang diduga terpapar oleh limbah pabrik. Ini dimuat di CNN Indonesia. Kemudian majalah Tempo.co memuat 31.200 kematian balita di Indonesia diakibatkan oleh sanitasi yang buruk. Ini adalah salah satu gambar jamban terapung di Kalimantan Selatan. Kemudian masalah sampah laut di Indonesia, bisa kita lihat di sini gambarnya, sangat memprihatinkan. Dan beberapa waktu lalu pada tahun 2018, ada sebuah paus sperma yang terdampar di Pulau Wakatobi, di mana setelah diperiksa di dalam perut paus sperma tersebut terdapat 5,9 kg sampah plastik. Ya, itu introduction gambaran beberapa kasus pencemaran yang ada di tanah air ya di Indonesia. Ada beberapa malah contohnya itu di Jawa Barat ya, Jawa Barat yang ledakan TPA tempat pemrosesan akhir di Lui Gajah dan juga pencemaran limbah industri di Citarum ya. Ya kurang lebih seperti itulah gambaran kondisi pencemaran di Indonesia, di negara kita saat ini. Ya, kembali ke laptop, ke materi kita ya, hari ini. Nah, kita akan bahas terkait jenis, karakteristik, dan baku mutu limbah. Nah, apa saja sih jenis-jenis limbah, bagaimana karakteristiknya, dan bagaimana sebenarnya baku mutu limbah itu di lingkungan. Ya, kita mulai. Ya, ini materi kita ya, jenisnya, karakteristik, dan parameternya, kemudian baku mutunya. Nah, ini ada beberapa buku referensi yang saya gunakan untuk terkait limbah. Nanti bisa kalian jadikan acuan juga ya, bagi kalian yang tertarik mendalami bidang pengelolaan limbah. Nah, menurut jenisnya ya, ada beberapa literatur yang membagi limbah itu ada empat ya. Yang pertama limbah cair atau yang kita kenal istilah asingnya itu wastewater ya, limbah cair. Kemudian ada limbah padat atau solid waste. Kemudian ada limbah pada udara. Limbah pada udara ini istilah lainnya adalah air pollution. Kemudian limbah radioaktif atau radioaktif. Nah, limbah cair sendiri ini terdiri dari limbah yang domestik atau berasal dari kegiatan rumah tangga. Kemudian ada yang kita kenal dengan limbah non-domestik. Limbah non-domestik ini biasanya berasal dari industri, kemudian dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Nah, ini juga menghasilkan limbah cair ya. Kemudian juga dari kegiatan agriculture atau kegiatan-kegiatan pertanian. Nah, kemudian untuk limbah padat atau solid waste, ini menurut undang-undang kita itu terbagi atas limbah padat domestik yang dihasilkan rumah tangga, kemudian sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, jadi dia bukan berasal dari rumah tangga, tetapi karakteristiknya itu sejenis sampah rumah tangga. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan sampah spesifik. Nah, kemudian ada yang kita kenal dengan limbah pada udara ya, air pollution dan limbah radioaktif. Nah, untuk beberapa item ini dari limbah cair, limbah padat, dan limbah pada udara itu masing-masing terdapat item limbah B3.
B3 itu limbah berbahaya dan beracun ya. Limbah berbahaya dan beracun. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail terkait limbah B3 ini di beberapa minggu ke depan. Nah, yang pertama kita mulai bahas nih tentang limbah cair atau wastewater ya. Wastewater. Nah, apa sih limbah cair ini? Jadi menurut PP ya, Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2011, limbah cair itu adalah sisa dari hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Jadi dia sisa atau bekas suatu kegiatan berwujud cair. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, dia tuh terdiri dari limbah domestik, yaitu berasal dari usaha atau kegiatan permukiman, rumah tangga, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Nah, contohnya air limbah domestik ini air limbah dari kakus ya. Dari kakus itu istilahnya black water, air hitam. Black water itu istilah untuk air limbah dari kakus. Kemudian ada yang non kakus. Non kakus ini istilah lainnya itu grey water. Non kakus ini misalnya dari kamar mandi ya, air sisa mandi, sisa cuci mobil, sisa cuci piring dan lain sebagainya. Ya itu ya yang dimaksud air limbah domestik. Kemudian ada yang kita kenal dengan air limbah non domestik. Nah, ini berasal dari kegiatan industri, medis, agrikultur, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang di luar kegiatan rumah permukiman yang disebutkan di atas ya. Nah, ini dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Ini yang masuk kategori limbah non domestik. Nah, kemudian mengapa sih kita perlu mengetahui karakteristik dari limbah cair itu? Nah, tujuannya untuk menentukan sistem, desain, teknologi, dan model pengelolaan air limbah. Nah, jadi sebelum kita mendesain suatu sistem atau suatu teknologi atau permodelan untuk pengelolaan air limbah, kita perlu tahu dulu karakteristik limbahnya. Ya, jadi hal inilah mengapa kita harus tahu karakter air limbah cair itu seperti apa. Sama kalau kita akan mengelola limbah padat ya, limbah padat misalnya electronical waste atau mungkin limbah B3, itu kita harus kenali dulu karakteristiknya seperti apa supaya kita bisa menanganinya. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, karakteristik air limbah itu terdiri dari karakteristik fisika, kimia, dan biologi ya. Ada karakteristik fisik. Fisika ini biasanya bisa dilihat, bisa dirasa ya, diraba, dicium ya, bisa dirasakan oleh indera manusia. Nah, ini karakteristik fisik. Nah, kemudian ada karakteristik kimia dan biologi. Nah, ini fisika itu ada bau, temperatur, warna, kekeruhan, dan zat padat ya. Zat padat ini yang namanya karakteristik fisika. Bisa dilihat, dirasakan oleh indera manusia. Kemudian kalau karakteristik kimia, nah ini istilah kimia ya. Yang pertama ada bahan organik, kemudian bahan anorganik, ada biochemical oxygen demand, ada chemical oxygen demand, ada dissolved oxygen, dan pH ya, pH potential of hydrogen. Nah, ini rekan-rekan kalian kimia ini yang lebih paham. Kemudian karakteristik biologi. Nah, kalau kita berbicara karakteristik biologi dari limbah, ini biasanya indikatornya bakteri ya, bakteri. Nah, biasanya ini pakai indikator Escherichia coli ya, bakteri E. coli. Nah, selanjutnya kita masuk di limbah padat. Tadi kan yang cair ya. Sekarang kita masuk ke yang jenis padat, solid waste. Nah, apa saja solid waste? Jadi menurut undang-undang kita, jadi kita di Indonesia tuh punya sebuah undang-undang ya. Jadi peraturannya tuh setara undang-undang. Nah, kalau tadi air limbah dia hanya setara PP, peraturan pemerintah. Nanti akan kita bahas minggu depan ya, bagaimana jenjang peraturan itu mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian Perpu ya, peraturan presiden pengganti undang-undang dan sebagainya. Itu ada tingkatannya. Nah, untuk limbah padat sendiri ini
dia diatur dalam sebuah undang-undang nomor 18 tahun 2008. Ini terbagi 3 kelompok ya, 3 jenis, 3 secara garis besar, 3 kelompok sampah. Yang pertama sampah rumah tangga. Nah ini tuh berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga ya. Kemudian sampah sejenis sampah rumah tangga, nah, ini berasal dari kawasan industri, komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Tapi jenisnya itu hampir sama dengan sampah rumah tangga. Nah, kemudian ada sampah spesifik. Sampah spesifik ini termasuk di dalamnya B3 ya, sampah bahan berbahaya dan beracun, dan sampah spesifik lainnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan di sampah rumah tangga juga ada mengandung B3. Nah, jadi sampah yang kita hasilkan sehari-hari itu tanpa kita sadari, itu mengandung bahan berbahaya dan beracun ya. Misalnya kalau di rumah kita itu limbah-limbah elektronik ya, limbah-limbah elektronik itu B3, kemudian limbah kosmetik, kemudian apa lagi? Ya, limbah-limbah bahan, beberapa bahan-bahan rumah tangga ya, seperti hairspray, kemudian penyemprot nyamuk, dan sebagainya itu masuk limbah B3. Ya, sama ya, kenapa kita harus mengetahui karakteristik limbah padat? Nah, pada dasarnya sama ya. Untuk memperkirakan penanganannya seperti apa, pemanfaatan bahan dan energi yang dikandungnya itu bagaimana, kemudian jenis pengolahan yang cocok, dan dampak yang akan ditimbulkan dari limbah tersebut. Jadi kita bisa memprediksinya dengan tahu karakteristiknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Misalnya kita mau memanfaatkan dia untuk jadi energi, kita harus tahu dulu karakteristiknya seperti apa. Nah, ini beberapa karakteristik sampah ya, misalnya ada kelembapannya, kemudian berat padatannya. Berat padatan ini biasanya satuannya persentase berat basah ya. Kemudian ada pH juga di sini pH. Kemudian ada karbon organik. Nah, ini biasanya berat kering ya, setelah sampah itu dikeringkan. Biasanya dipanasi ya. Kita perolehlah berat kering. Kemudian nitrogennya, fosfornya berapa, kadar volatilnya berapa, kemudian kadar abunya juga berapa. Nah, ini tuh penting khususnya juga untuk menentukan teknologinya. Misalnya tadi kita sempat singgung PLTSA ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ini sangat penting mengetahui karakteristik sampah. Jadi kita bisa dapat gambaran apakah jenis sampah kita, karakteristik sampah kita itu nantinya akan baik untuk teknologi PLTSA atau tidak. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, ini ada sedikit pengetahuan tentang plastik ya. Plastik ini kalau dia sudah dipakai, dia akan menjadi salah satu bagian dari solid waste ya. Limbah padat, terutama single use plastik. Nah, jadi sebenarnya karena isu sampah plastik akhir-akhir ini semakin marak ya, semakin marak. Nah, kita tuh sebenarnya dianjurkan tidak mengurangi pemakaian single use plastik. Single use plastik ini maksudnya plastik yang hanya satu kali pakai, pakainya hanya 5 menit, sisanya jadi sampah. Nah, beda kalau jenis plastik lain, misalnya kita pakai piring plastik misalnya ya, atau gelas plastik yang kita pakai sehari-hari. Nah, itu bukan kategori single use plastik karena masih kita pakai beberapa kali yang materialnya plastik ya, atau mungkin casing handphone. Nah, itu bukan single use karena pemakaiannya tidak sekali pakai. Nah, kalau sekali pakai itu misalnya apa? Kantong kresek, gelas boba tuh, gelas-gelas iced tea. Nah, itu kita minumnya cuma 5 menit, habis itu jadi sampah. Nah, sampahnya ini itu terdegradasinya itu butuh ratusan ribuan tahun. Kan pakainya hanya 5 menit, tapi jadi sampahnya itu beribu-ribu tahun. Bahkan sampai kita udah meninggal pun, kita yang hasilkan sampah itu udah meninggal, sampah kita tuh masih ada, masih hidup, masih berdampak bagi lingkungan. Nah, ini untuk isu single use plastik. Nah, ini sekedar gambaran aja.
Nah, ada kode daur ulang dari plastik ya. Ini bagus juga kita sehari-hari tahu ya. Ada beberapa jenis plastik yang sulit didaur ulang, kemudian tidak baik untuk makanan dan beracun lain sebagainya. Jadi sangat bagus untuk kalian ketahui juga. Jadi kalau kalian beli kemasan itu ada kode daur ulangnya ya. Misalnya kode 1 ini istilahnya PET ya, PET. PET ini singkatan dari polyethylene terephthalate ya. Nah, kalau biasanya yang bagus untuk makanan itu biasa kode 5 ya. Kode 5 PT. Jadi kalau kalian beli tumbler atau beli apa, supaya kan yang kode 5 ya. Nah, jadi ini jenis plastik yang dapat tahan panas dan cocok untuk dijadikan tempat makanan. Nah, jadi jangan salah beli ya. Jangan beli yang tidak cocok untuk makanan, itu bisa beracun ya. Bisa karsinogenik. Kalau yang ini styrofoam. Nah, ini biasanya sekali pakai ya. Jangan dipakai berulang-ulang karena dia bisa berpotensi beracun. Sama yang PET ini, PET. Untuk botol-botol air kemasan, nah ini sekali pakai aja, tidak dianjurkan kalian pakai berulang-ulang. Nah, ini ada anjuran pemakaian sekali pakai ya. Nah, kalau yang ini memang dianjurkan dihindari karena dia memang single use ya, sekali pakai tapi sulit didaur ulang. Nah, sedapat mungkin hindari yang kode nomor 6 ini. Ya, itu ya gambaran aja untuk pengetahuan kalian. Nah, kemudian ini ada limbah B3 ya. Ini sekilas aja, nanti kita akan bahas lebih lengkap di beberapa minggu ke depan. Nah, ini mengapa perlu mengetahui karakteristik limbah B3? Nah, gambar yang ini tuh ada kode-kodenya ya, kode-kode B3. Nah, tujuannya tuh untuk mengidentifikasi kategori bahaya dari limbah B3 tersebut. Nah, jadi kalau limbah B3 tuh ada kategorinya ya, ada kategori 1, ada kategori 2. Nah, ini menurut tingkat bahayanya ya, sehingga akan menjadi rujukan untuk penanganan selanjutnya. Nah, jadi dia beda-beda kategori. Nah, kemudian karakteristik limbah B3 sendiri ini ada banyak macam. Ada yang eksplosif ini mudah meledak ya. Ada yang mudah menyala atau ignitable. Ada yang reaktif ya. Ada yang korosif, ada yang infeksius. Infeksius ini dia menularkan penyakit ya. Kemudian ada yang toksik, beracun. Nah, kemudian ada yang bersifat toksikologi. Ya, ini beracun. Satu item toksik. Ya, ini untuk limbah B3. Dia masuk solid waste juga. Selanjutnya nih ada jenis limbah yang berikutnya, limbah pada udara atau air pollution ya. Nah, bahan pencemar udara ini terdiri dari bahan pencemar primer dan sekunder. Nah, jadi yang menyebabkan udara kita tercemar itu ada sumber primer, ada sumber sekunder ya. Kalau primer itu, ini pencemar yang langsung masuk ke udara akibat kejadian alam. Nah, jadi misalnya ada gunung meletus ya. Nah, ini biasanya dia menimbulkan pencemaran udara, tapi dia terjadinya karena bencana ya. Kemudian yang kedua, bahan pencemar sekunder ini disebabkan karena kegiatan manusia. Ya, ini udah jelas ya, udah jelas ada beberapa kegiatan manusia tuh yang menimbulkan pencemaran udara, misalnya industri, asap ruangan ya, ruangan dari limbah industri, kemudian apalagi asap kendaraan bermotor. Nah, ini sudah jelas. Kemudian kejadian pembakaran hutan dengan sengaja. Nah, ini beberapa disebabkan oleh manusia. Nah, ini parameternya ya. Parameter untuk mengukur pencemaran udara. Ada karbon monoksida, ada total hidrokarbon, ada oksida-oksida nitrogen atau NOx ya, oksida-oksida sulfur, partikulat tersuspensi total atau total suspended particulate, ada oksiden fotokimia dan terutama ini ozonnya. Ya, ini pengetahuan umum aja ya. Nah, selanjutnya ada limbah radioaktif. Limbah radioaktif ini adalah zat radioaktif
dan bahan serta peralatan yang terkena zat radioaktif atau dia menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir ya yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, jadi dia udah menjadi limbah ya, menjadi limbah radioaktif. Nah, ini tuh biasa dikategorikan 3 macam, ada yang rendah, tingkat rendah, sedang, ada. Kalau yang tingkat rendah dan sedang itu, ini ada berupa yang pertama itu zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan, kemudian zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan, atau bahan dan peralatan yang terkontaminasi atau teraktivasi yang tidak digunakan. Nah, ini masuk kategori rendah dan sedang. Sementara yang masuk limbah radioaktif tingkat tinggi ini biasanya berupa bahan bakar nuklir bekas ya. Bahan bakar nuklir bekas. Nah, tadi kita udah ada gambaran ya jenis-jenis limbahnya, kurang lebih dari beberapa referensi ada 4 ya. Ada limbah cair atau wastewater, limbah padat atau solid waste, ada air pollution, limbah pada udara, dan radioaktif. Sekarang kita masuk di baku mutu nih. Baku mutu lingkungan hidup. Nah, kalau kalian pernah mendengar istilah baku mutu, jadi baku mutu ini adalah ukuran batas, ambang batas ya. Ambang batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau yang harus ada dari suatu unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya ya. Nah, jadi ini kalau dia melebihi baku mutu berarti dia sudah dinyatakan mengancam lingkungan ya. Makanya perlu ada pengaturan tentang baku mutu lingkungan. Nah, sebenarnya lingkungan kita ini dia tuh punya kemampuan membersihkan diri ya. Kemampuan membersihkan diri sendiri, sama kayak tubuh manusia. Kita tuh punya sistem imun istilahnya ya. Sistem imun yang mampu menangkal zat-zat atau energi negatif yang masuk ke tubuh kita. Sebenarnya lingkungan juga seperti itu, cuman yang berbahaya apabila kadarnya terlalu banyak. Nah, misalnya kita tuh terlalu sering makan bahan makanan yang mengandung zat-zat berbahaya ya, terakumulasi. Nah, itu tubuh kita sudah tidak mampu lagi membersihkan diri. Akhirnya jadilah penyakit, kanker dan lain sebagainya. Sama dengan lingkungan kita ya. Lingkungan kita, jadi dia sudah tidak mampu lagi, sudah bahan pencemar itu sudah melebihi baku mutu, jadi lingkungan sudah tidak bisa lagi membersihkan dirinya sendiri ya. Jadi udah terjadilah pencemaran ya. Nah, kita lihat ini ada yang baku mutu ini penting diatur, makanya selalu ada peraturan yang mengatur ya. Yang pertama kita lihat ini untuk air limbah domestik, ini peraturan Menteri Lingkungan Hidup atau istilahnya Permen LHK ya. Permen LHK nomor sekian-sekian. Nah, ini baku mutunya. Nah, cara melihat baku mutu itu misalnya ini parameter pH, BOD, COD. Nah, ini ada parameternya ya atau yang jadi ukuran. Kemudian ini ada satuannya dan ini ada kadar maksimumnya. Nah, kalau di satu badan lingkungan sudah melebihi kadar maksimum ini berarti dia sudah terkategori tercemar ya, tercemar dan harus diturunkan kadarnya melalui sebuah perlakuan, harus ada perlakuan yang turun sehingga kadarnya jadi turun dan minimal sama dengan baku mutu ini. Ya, ini untuk pencemaran udara ini diatur juga dalam peraturan pemerintah ya, PP. Kalau tadi permen, tadi peraturan menteri, ini peraturan pemerintah. Jadi ada yang mengendalikan nomor 41 tahun 99 tentang pengendalian pencemaran udara. Nah, kalau tadi kita lihat kasus di DKI Jakarta ya, itu pencemarannya luar biasa, otomatis ini sudah melebihi baku mutu ya. Pasti sudah melebihi baku mutu. Di 2018 itu kita pernah peringkat 1 ya. Habis itu sedikit turun kalau nggak salah itu digantikan sama Cina gitu ya. Itu naik lagi seperti itulah.
Ya, saya nggak tahu kabar terakhirnya bagaimana ya, masih Indonesia atau ke Jakarta atau sama di Asia juga ya. Kita pernah nomor 1 itu ganti dengan Bangkok kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan sekarang udah turun ya. Sebenarnya pemerintah pemerintah DKI itu sudah banyak upaya untuk mengendalikan pencemaran udara. Nah, kemudian ini B3. Nah, ini ada PP, ini masih cukup baru ya, 2014. Ini peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan racun. Nah, ini ada kadarnya ya, TCLP-A dan TCLP-B. Ya, sekian materi kita hari ini. Ya, tentang macam-macam limbah ya, macam-macam limbah, karakteristiknya bagaimana, kemudian seperti apa baku